ternyata ya itu dimensi anak-anak itu beda sama kita. Mungkin kalau kita nonton tanpa anak-anak itu sama sekali ketawa aja enggak, mikir aja kayak gitu, lucu enggak ya. Tapi ketika anak-anak kemudian nonton ya seperti itu, bergeran kayak gitu ya. Jadi ya artinya teori-teori apa yang ada di anak-anak animasi itu akhirnya berjalan dan menurut saya punya hasil yang bagus. Sempat ada minder, berarti sempat ada minder pada sebelum film ini di... Minder enggak, saya tetap punya keyakinan, saya punya optimisme ya, tetapi saya melihat ini sampai enggak ya gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah sampai. Karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya gitu. Saya lupa itu waktu saya di si Juki atau Warkop yang web series di televisi kan ada kartunnya. Nah itu memang ditontonkan pada anak-anak yatim piatu. Dan itu gergeran banget gitu. Saya kaget-kaget. Oh iya, untuk mereka lucu nih yang hal kayak gini gitu. Oke, untuk pengisi suara, kemiripannya menurut Pak Ade berapa persen? 76%. Sebetulnya kita kepengen lebih berusaha lebih ini lagi memanfaatkan AI ya, tapi ternyata masih belum bisa ini banget untuk film kayak gitu, masih belum. Mungkin di masa yang akan datang, insya Allah kalau udah mulai bisa, kita bisa benar-benar kelihatan kayak Dono sama Kasino beneran yang ngisi gitu. Tapi cukup hebat nggak sih bisa dapetin suara hampir 75% di cari ini? Iya, menurut saya juga 75%. Dan saya sengaja saya lepas dulu ya, nggak. Karena gini, mereka pertama saya tanya mereka memang penonton Warkop. Kalau penonton Warkop, saya yakin banget ini. Jadi saya juga nggak terlalu kepengen apa ya. Gini, ini seni ya. Ketika semuanya harus persis jadi plagiat gitu kan. Jadi saya kepengen tetap ada merekanya. Saya tetap kayak waktu film layar lebar misalnya gimana saya coach Tora, Vino, Abi itu saya memang berharap 75% lah, yang 25% biarkan mereka sendiri kan. Bagaimanapun juga ini gini, Anda lihat yang selalu ada dan selalu keren, James Bond. Itu peran James Bond, gimana dia flamboyan, gimana dia cerdas, pintar, dapat. Tetapi dengan ini yang beda-beda. Gitu. Itu saya kepengen sebetulnya kayak itu sih. Pak Ade kan ini kan suara mirip ya, ada sempat langsung keingat, langsung sedih, mengenang masa. Saya justru baru tadi jujur kan, saya ngomong itu pun saya ketika mau sidik tadi berani ngomong bahwa, aduh betapa dia bahagia gitu sampai pengen nangis gitu. Saya nangis jujur aja. Saya ingat Mas Dono Mas Kasino ketika dia gerger ketawa anak kecil. Saya ingat, banyak hal yang sebetulnya diinginkan oleh Mas Dono Mas Kasino tetapi tidak pernah dia dapatkan. Sebagai contoh ya ini, betapa akhirnya saya bukan hanya sekedar bisa diserai bendera Warkop di pundak saya, tetapi juga kami bisa ya dengan bantuan semua pihak lah, akhirnya bisa ada kartunnya, ada komiknya, bahkan kami kemarin juga bestseller untuk buku perjalanan kami gitu. Itu nggak mereka alami semua, tetapi berbicara mengenai mereka ya gitu. Jadi saya kadang-kadang sedih juga ya, aduh betapa kalau mereka ada gitu. Saya kemarin melihat stand up festival, betapa keterlibatan saya di stand up kan lumayan besar dan ya saya hanya kepengen mewujudkan cita-citanya Warkop, make it Indonesia colorful dalam bidang komedi gitu sih. Pak Ade tadi Pak Ade sempat di press pun sempat bilang sudah membuat hak-hak intelektual. Menurut Pak Ade sendiri sepenting apa sih hak-hak intelektual bagi Warkop juga, ini kan namanya juga ada besar. Penting sekali ya. Kalau kita ngelihat kehebatan dalam arti finansial aja deh ya, ininya. Misalnya Beatles gitu, betapa sampai sekarang keluarganya semua masih hidup, maaf hidup kaya raya dengan hak kekayaan intelektual itu gitu. Dan di Indonesia saya kepinginnya semua orang kayak gitu, semua misalnya katakanlah band-band terkenal kayak Ahmad Albar gitu ya, atau God Bless kayak gitu, sebaiknya punya itu supaya gini, hasil jelih payah ayah-ayah mereka bisa dinikmati juga oleh keluarga. Bagaimanapun juga buat saya selalu menanamkan pada anak-anak kami
bahwa ayah mereka adalah pahlawan mereka, dan katakanlah itu diwujudkan dengan warisannya gitu. Warisannya apa sebetulnya? Warisannya lebih, saya sih sebetulnya berharap bukan sekedar finansial ya, tetapi saya lebih berharap pada soul. Bagaimana kita bisa mewujudkan persaudaraan yang kuat, bagaimana kita bisa mewujudkan gini. Persaudaraan itu kan sebetulnya arti kecil dari sebuah nasionalisme kalau menurut saya. Kita harus memulai dari diri kita untuk mewujudkan nasionalisme. Hal yang hilang di Indonesia ini nasionalisme. Dan saya kepengen mulai dari diri kami, kita perkuat lagi nasionalisme. Ketika nasionalisme itu kuat, semuanya berjalan baik. Menurut saya itu. Jadi Pak De, misalnya nih ada satu orang, sekelompok orang pengen minta izin bawain lagu dari Warkop segala macam, itu untuk prosedur perizinannya seperti apa sih dari Begini, hak kekayaan intelektual sebetulnya kami punya dari zaman dulu. Warkop Prambors dulu kita punya, terus kemudian jadi Warkop DKI kita robah menjadi Warkop DKI, terus kemudian Mas Dono meninggal, nggak sampai setahun, Mas Dono meninggal Desember 2001, 2002 saya kumpulkan anak-anak untuk bikin sebuah lembaga Warkop di secara hukum. Terus 2004 saya udah bisa menghibahkan nama saya kepada anak-anak hak kekayaan intelektualnya. Jadi sekarang kalau mau ada orang mau ya katakanlah berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, ya berhubungan anak-anak kami. Karena kami punya lembaga Warkop namanya, itu isinya 7 orang anak-anak kami, anak Mas Dono 3, anak Mas Kasino 1, anak saya 3. Tapi apa sih Pak De alasannya menyerahkan kepada anak-anak? Apakah karena ya udahlah saya udah cukup menyerahkan sampai anak-anak, saya menikmati masa tua? Sebetulnya nggak sekedar itu. Warkop buat kami adalah sebuah negara. Warkop buat kami adalah sebuah persatuan. Warkop buat kami adalah sebuah persaudaraan. Warkop buat kami adalah sebuah keluarga. Soul itu harus dibangun untuk bisa membentuk kita sama-sama percaya bahwa kami itu keluarga. Kita bisa barengan menyelesaikan semuanya dengan bersama-sama. Itu sih sebetulnya lebih pada soul yang ingin saya tanamkan pada mereka. Tetapi juga secara hukum ini ada apa ya? Ada pengetahuan. Ini kan ilmu sebetulnya. Itu sih sebetulnya yang akhirnya saya wariskan juga pada anak-anak. Sedikit menanggapi juga Pak De, ini kan lagi ramai juga mengenai hak cipta dan lain-lain. Mungkin Pak De, dari Pak De sendiri ada saran nggak sih untuk para penyanyi, pencipta lagu segala macam? Atau film juga? Iya. Iya, ya ini masalahnya kan gini. Sebetulnya kalau kita mau nyari, ada loophole mengenai kita, mengenai hak-hak kita di hukum kita. Tapi kan ini masalahnya gini, pemegang kebijaksanaannya memang tidak terlalu care terhadap ini. Harus kita akui lah bahwa semuanya sekarang ideologinya duit, bukan ada ideologinya. Itu harus kita akui dulu. Kalau nggak kita akui, kita nggak akan maju, percayalah. Kalau kita akui, kita mau berubah baru gitu. Nah itu sebetulnya yang menurut saya nggak terlalu menguntungkan untuk kita semua kayak gitu. Jadi sebetulnya memang harusnya sih dirubah ya, nggak seperti itu gitu. Kita harus tahu titik masalah kekurangannya dulu, baru kita berangkat dari situ. Kayak gitu. Oke, mungkin tadi pemilihan 3 cerita di dalam satu film itu. Sebetulnya kalau dipikirkan Warkop dulu itu kan juga gitu, sketsa. Jadi waktu pertama kami masuk film, 1 tahun kita research mengenai film itu siapa. Ternyata film itu miliknya menengah bawah, zaman dulu ya. Zaman dulu, jadi kita kan jauh sebelum digital ya, masih analog. Itu ternyata miliknya menengah bawah, tapi untungnya goblok gue. Saya bangga banget terhadap itu. Untungnya kita ditonton juga di atas gitu. Padahal kita sebetulnya targetnya lebih di bawah, karena hasil riset kita 65% penonton Indonesia adalah menengah bawah. Oleh karena itu yang paling gampang yaitu slapstick, dan mereka akhirnya kalau lihat perjalanan film pertama masih cerita banget tuh.
akhirnya terus kayak sketsa-sketsa gitu, dan ternyata mereka lebih suka itu. Nah, ini salah satunya kenapa kita pilih ada 3 gitu. Jadi semacam kita memilih sketsa. Cuman kalau terlalu sketsa-sketsa, saya khawatir anak-anak bosen ya. Dan saya khawatir juga anak-anak nggak nangkep kayak gitu. Jadi mesti ada ceritanya. Jadi ini kita bagi terhadap 3 cerita. Dan kebetulan kok kita juga ada sketsa yang sepak bola itu. Nah, kita kaitkan itu kenapa kita akhirnya kita lontarkan sekarang. Kita kepengen kejar itu juga, kita pengen dukung tim nasional kita lah, mudah-mudahan bisa masuk di kancah dunia lah.